Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jemaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang lebih utama pada hari yang mulia ini, yaitu pada hari Jumat, dan di tempat yang mulia ini, yaitu masjid. Marilah kita kembali memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah, masih menganugerahkan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita telah dapat hadir bersama di masjid ini, di rumahnya yang mulia ini, dalam rangka mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini, murid pengajian kita ini, menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadi kita baca Al-Quran, kita dengarkan ya, ibu kita membaca Al-Quran. Sekarang kita pelajari Al-Quran. Maka kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali Allah kirim kepada mereka satu ketenangan. Ta'anamnya wa musajiyah. Dan mereka, kata Allah Ta'ala, diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama kita, kata Nabi, di majelis ilmu ini, di murid pengajian ini, duduk bersama kita malaikat-malaikat yang mulia. Lalu kata Nabi, orang-orang yang hadir dalam majelis ini namanya selalu sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Begitu mulianya majelis ini, ya, kita duduk bersama malaikat, nama-nama kita disebut oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat. Masya Allah. Kemudian selawat berikan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan izin Allah di akhirat nanti, satu hari yang kita sulit mendapatkan pertolongan, bantuan. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Abasa, yauma yafirru mar'u min ahlihi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nu yughnihi. Pada hari itu orang akan disibukkan oleh persoalan masing-masing. Dalam kondisi demikian, di mana matahari 1 mil dari kepala manusia, 1 mil, apakah 1 mil jarak yang dipergunakan orang untuk mengukur jarak, ataukah 1 mil yang dipergunakan orang untuk berjelak yang panjangnya 1 jengkal. Begitu dekatnya matahari dengan kita, sementara kita berdiam di padang mahsyar itu, hidup rotan biasa 50.000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Di masa-masa kesulitan tersebut, di masa-masa kehausan tersebut, di masa-masa kepanasan tersebut, mudah-mudahan dalam kondisi demikian, dengan selalu berselawat kepada Nabi, kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Syafaat itu artinya pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini saja kita tidak ingat dengan Nabi, lupa dengan Nabi, orang menyebut nama Nabi
kita tak mau berselawat kepada beliau, maka kata Nabi, itulah orang-orang yang kikir. Berselawat kiki, kedakiu, apa boleh? Banyak bahasa-bahasa lainnya. Orang yang kikir itu kata Nabi adalah orang yang ketika disebut nama itu tapi tak mau mengucapkan selawat kepada aku. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, judul kajian kita hari ini adalah keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat dan surat yang memiliki keutamaan-keutamaan. Pada prinsipnya dari Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sampai An-Nas, semua itu adalah ayat-ayat yang penuh dengan keberkahan, ayat-ayat yang penuh dengan keutamaan. Tapi ada beberapa ayat, beberapa surat yang dijelaskan oleh Nabi beberapa keutamaan. Apalagi kita sekarang ini dihantui oleh sebuah wabah penyakit yang namanya corona. Apa nama? Corona. Namanya bagus, tapi menyakitkan, membunuh. Bahkan bukan hanya berjumpa, iya kan? Penyakit ini, wabah corona ini bisa menempel di benda mati, di dinding pada di pintu. Itu bisa menempel situ beberapa jam. Nular sama kita. Alhamdulillah, subhanallah. Belum pernah seumur-umur kita pemerintah Arab Saudi menstop melarang jemaah umroh untuk melaksanakan ibadah umroh. Ada umur 70 tahun juga. Lain. Lah 70 tahun umur. Lain pada pemerintah Arab Saudi melarang jemaah umroh datang ke Kian. Pada tidak ada ya. Kini beberapa negara dilarang masuk negara Timur Tengah. Begitu dahsyatnya ketakutan. Tapi bagaimana dengan sikap kita umat Islam? Kita boleh khawatir, kita boleh cemas, tapi jangan berlebihan. Sampai-sampai salam saja kita dengan saudara kita, tak mau kita berjabat tangan. Salam seperti tidak umur saja. Pak lahir batin dia, menurut tong si baca. Pak lahir batin dia. Ya sudah salam kata Nabi, tidaklah seorang berjumpa dengan saudaranya lalu dia berjabat tangan, Allah ampunkan dosanya sebelum dia berpisah dari tempat itu. Jabat tangan banget. Masuk berusi sama berusi, laki-laki berusi yang bukan mahram, kalau terpaksa bersalam tangan di alas dia usah. Dan tabasut tu lebih ibu roti kan, ibu roti. Ni lah apa punya lah tuanya, waktunya ni tak tuanya ni lah, dia kan. Di alas kalau terpaksa di alas. Tapi bila tak perlu, tak usah salam. Mau salam, salam cerita boleh. Tapi tak masuk alih tangan. Pahamnya berjabat tangan, tak salam cerita. Itu dia gara-gara corona takwi. Tak. Baik kamu saji, bobot tikar solat yang kena. Beko menular, beko na'udzubillah. Sudah begitu takutnya kita dengan wabah penyakit. Padahal penyakit itu tidak Allah turunkan kecuali atas izinnya. Nauzubillah. Dalam zaman Nabi SAW, wabah penyakit ini sudah ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, apabila kalian mendengar kata Nabi sebuah wabah penyakit menimpa sebuah negeri, jangan kalian berkunjung ke situ. Sekarang yang terkena awalnya itu ada negeri tirai bambu. Itu Cina. Cina itu kan sebutannya negeri tirai bambu. Kalau Amerika Serikat negeri papan sam. Negeri tirai bambu. Sekarang sejumlah kota-kota yang ada di Cina itu sunyi sepi. Orang-orang meninggalkan kota, meninggalkan rumahnya, pindah keluar dari situ karena takut dengan penyakit corona. Kan kabarnya sampai ke Iran, wakil presiden Iran dan bahkan wakil menteri kesehatan Iran, kabarnya terindikasi. Di Riau beberapa lalu sudah 9 terindikasi wabah. Jadi kalau kita mendengar sebuah kabar di sebuah negeri, kata Nabi, ada wabah penyakit yang menular, virus itu kan menular dia.
Apabila kalian mendengar sebuah negeri tertimpa oleh penyakit menular ada wabah, jangan kalian pergi ke situ. Tapi apabila wabah penyakit tersebut menimpa negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri itu. Masya Allah. Jangan kalian keluar dari negeri itu. Sebab kata Siti Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah virus, apakah wabah yang paling ganas? Nabi menyatakan wabah yang paling ganas itu apabila sebuah wabah atau azab menimpa sebuah kaum yang dikehendaki Allah Ta'ala. Sementara orang-orang beriman baginya wabah itu adalah rahmat. Apabila dia sabar, dia yakin Allah tidak memberikan penyakit atas izinnya, lalu mati juga dia kata Nabi, maka dia sama dengan mati di jalan Allah atau mati syahid. Zaman Nabi wabah penyakit ini seperti pes, lepra, tamun dan lain sebagainya. Itu terjadi. Jadi ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita terhindar. Terhindar. Apa doanya? Di antaranya Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, lihatkan penglihatanku. Hadis diceritakan oleh Anas bin Malik. Itu doa dari virus, dari penyakit. Nabi itu seumur hidup 2 kali juga sakit. Ini baca oleh Nabi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Itu doa kalau terhindar dari corona. Apalagi obatnya Ustaz? Apalagi cara terhindar dari penyakit corona, penyakit lainnya? Makan buah kurma ajwa 7 kali dalam sehari. Berapa kali? 7 kali. 7 kali di waktu pagi. Kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, Bukhari Imam Muslim, siapa yang memakan buah kurma ajwa 7 butir dari waktu pagi, maka di hari itu Allah selamatkan dia dari bahaya racun dan bahaya tukang sihir. Hadis riwayat Bukhari Imam Muslim. Jadi memakan buah kurma ajwa. Jadi Nabi itu dari dulu sudah mengatur pola makanan. Jangan sembarang makan makanan. Ya kan, makan makanan terbuka. Jangan sembarang. Apa lagi? Membaca ayat kursi. Ayat kursi dibaca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang naik ke atas tempat tidurnya, hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, siapa yang naik ke atas tempat tidurnya di waktu malam, lalu dia membaca ayat kursi, maka Allah jaga dia dan Allah selamatkan dia dari gangguan syaitan dan gangguan apa-apa. Baca ayat kursi. Kapan lagi baca ayat kursi? Yaitu ketika di waktu pagi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah selamatkan dia dari bahaya apapun sampai sore. Dan siapa membaca ayat kursi di waktu sore, Allah selamatkan dari gangguan apapun sampai paginya besok. Masya Allah, ini cara-cara. Apa lagi? Membaca surat Al-Ikhlas. Ini lagi aja kita. Membaca surat Al-Ikhlas. Beberapa ayat dan surat Al-Quran itu banyak memiliki keistimewaan, termasuk surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang termasuk hafal oleh kita. Bahkan ini kadang kita baca di setiap salat Asar, salat Zuhur, atau salat sunat mau cepat-cepat. Ambo tadi kulo dan tina mau baca. Terlambat mereka sudah baca Quran kan? Lo kan haji, dan tina kulo. Pasti hafal oleh kita. Ini termasuk surat yang pendek. Surat Al-Ikhlas ini yaitu surat Qul atau Qul Huwallahu Ahad. Kadang kita tidak tahu nama surat. Apa itu surat Al-A'la? Rupanya sepis Marbikal A'la. Apa itu surat Al-Ikhlas? Yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ada beberapa keutamaan waktu kita membaca surat Al-Ikhlas ini. Keutamaan beberapa waktu yang utama kita membaca surat Al-Ikhlas. Apa itu? Yang pertama, disunahkan kita membaca surat Al-Ikhlas ini adalah
di waktu pagi dan sore. Kapan? Di waktu pagi dan sore. Disunatkan kepada kita membaca surah Al-Ikhlas di waktu pagi dan sore. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad 3 kali ditambahnya Qul huwal falaq wa bin nas, maka Allah selamatkan dia dari keburukan apapun di hari itu. Masya Allah. Ini siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Qul huwal falaq wa bin nas 3 kali. Berapa kali? Di waktu pagi, maka Allah selamatkan dia dari keburukan apapun pada hari itu. Nah, jadi tiap pagi Allah baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, Qul Falaq, surah An-Nas, surah Bin-Nas, berapa kali? 3 kali. Allah selamatkan dari keburukan apapun, termasuk keburukan datangnya penyakit corona. Insya Allah. Ini kita amalkan. Kita amalkan membaca surah Al-Ikhlas di waktu pagi sebanyak 3 kali. Yang kedua, waktu yang utama membaca surah Al-Ikhlas itu adalah sebelum tidur. Bila? Sebelum tidur bagus membaca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, kata Syidah Isa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas tempat tidurnya setiap malam beliau mengumpulkan kedua belah telapak tangannya. Apa yang dikumpulkan Nabi? Mengumpulkan kedua belah telapak tangannya, lalu Nabi meniupnya. Niup bahasa apa roh? Ambui. Lalu Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi menyapunya kepadanya dimulai dengan muka dan anggota badan yang dapet. Jadi tulang rusuk belakang tak dapet, rusuk je. Mereka tak tidur lah gara-gara itu kan. Yang dapet aja. Kadang payah mengganggu. Jadi muka, dan itu kata Syidah Isa Nabi mengulangi sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Ini kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca sebelum tidur. Diawali dengan tapi bukan berdoa, tapi seperti berdoa. Nabi mendekatkan telapak tangannya di dekat mulutnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupnya. Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu Nabi mengusapkan ke mukanya dan badannya yang dapat dijangkau. Itu diulangi oleh Nabi, kata Syidah Isa, sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Yang ketiga, waktu yang mustajab kita membaca surat Al-Ikhlas ini. Yang ketiga itu ketika ingin meruqyah. Meruqyah itu mendoakan orang sakit. Semestinya setiap kita bisa meruqyah. Meruqyah anak kita, meruqyah suami kita, meruqyah teman kita, tetangga kita yang sakit, kita mesti bisa meruqyah. Meruqyah itu mendoakan orang yang sakit. Dari Siti Aisyah dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan kedua belah telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul huwal falaq dan Qul huwal nas, kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau satu waktu Nabi sakit pun Nabi carinya kelolok tadi, ya, dan itu dibuat oleh jadi kata Syidah Isa, Nabi menyuruh saya membuat cara itu yang pernah dibuat oleh Nabi menjelang tidur. Jadi maruqyah laki, maruqyah anak, ya kan? Ini. Jadi bagaimana cara maruqyah? Contoh tadi. Sambil Qul huwal falaq, Qul huwal nas. Diusap ke muka yang sakit, ke muka yang kita ruqyah. Diulang
kali kata Siti Aisyah, Nabi memerintahkan saya baca surah Ikhlas seperti yang beliau lakukan sebelum tidur. Kalau Nabi 3 kali sebelum tidur dia lakukan, berarti disunahkan ke awal 3 kali menjelang tidur. Paham tak? Jadi waktu yang mustajab yang memiliki keutamaan kita membaca surah Ikhlas itu adalah ketika meruqyah. Ruqyah anak kita. Tapi yakin kita, jangan tak yakin dalam. Dia bawa tak ruqyah, tak yakin dengan marahnya. Yakinlah. Yakin Allah yang memberi penyakit, Allah yang menyembuhkan. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala, kita ruqyah anak kita, kita ruqyah orang tua kita. Mudah-mudahan doa kita tersebut dimabulkan Allah Ta'ala. Karena kita tidak tahu dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, entah doa mana yang dimabulkan Allah Ta'ala. Tak tahu kita dalam setahun, entah doa mana dimabulkan. Mungkin doa kita ketika meruqyah anak kita tersebut yang dimabulkan Allah Ta'ala. Jadi waktu yang bagus, yang mustajab kita membaca surah Al-Ikhlas itu adalah ketika akan meruqyah, mendoakan. Yang keempat, waktu yang mustajab atau waktu yang utama kita membaca surah Al-Ikhlas itu ketika selesai salat atau setelah salam. Setelah salat atau setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kita baca la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahu kulli syai'in qadir. Lalu kita baca Allahumma antas salam. Kita baca ayat kursi. Kita baca surah Al-Ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu setelah salat, itu setelah salam. Kata Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca mu'awwizat di akhir salat. Mu'awwizat itu adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kata Uqbah bin Amir, Rasulullah memerintahkan aku untuk membaca mu'awwizat di akhir salat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi suara Nabi baca itu bila sudah salat, kita baca. Itu dalilnya, ada dalilnya. Ada dalil. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan salat sunat fajar atau sebelum subuh. Kapan kita baca surah Ikhlas bagusnya? Waktu salat sunat fajar atau salat sunat qabliyah sebelum subuh. Itu bagus kita baca surah Ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat sebelum subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis diriwayatkan Ibnu Huzaimah. Kami nya salat 2 rakaat sebelum subuh ya. Namanya salat rawatib qabliyah. Dia menyebut sunat fajar. Ada yang mengatakan fajar itu berbeda dengan qabliyah. Ada yang mengatakan subuh itulah fajar, wallahu a'lam. Yang jelas 2 rakaat sebelum subuh salat sunat, bagus kita membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama, Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Wal asri ya, wal asri sudah salat zuhur ya kan? Ya kan? Salat belum salat sunat subuh. Ya dalam salat. Waladhdallin amin. Sudah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum. Ada kawan? Subuh ini dibaca surat Al-Kafirun. Tidak sudah. Ayat kan sama akhirnya. Kan belum lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum
bulan tu. Dah ada sudah. Ada. Siapa orang mulia tak siapa itu. Ikut sepele, tapi kadang payah dia kata. Sahabat al-qamat itu kalau orang tak pernah qamat, walaupun kau tak pernah mau, kadang ada salah. Apa semua qamat? Tak sudah qamat dah. Ya kan? Ayat salah, ayat falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah. Ada itu terbukti. Ya kan? Jadi yang ringan-ringan itu ringan kita ucapkan, tapi banyak keutamaannya. Termasuk surah Qul Huwallahu Ahad yang kita anggap ringan, itu sunnah kita baca sebelum salat subuh. Kalau salat subuh apa sunnah baca ayat mulia? Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul wasiyah. Itu sunnah. Kalau salat Jumaat apa baca laki-laki mulia? Salat Jumaat bagus dibaca sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua hal ataka hadisul wasiyah. Kalau baca itu tak apa, tapi jangan tahu-tahu. Nah, jadi waktu yang bagus kita membaca surat Al-Ikhlas yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah kedua. Yang ketujuh, keenam lagi. Yang keenam dibaca ketika mengerjakan solat sunat ba'da maghrib. Solat sunat rawatib ba'da maghrib. Jadi bagus kita baca rakaat pertama kuliah kafirun, yang kedua Qul Huwallahu. Salat sunat apa? Sudah maghrib. Namanya salat sunat rawatib ba'da maghrib. Ba'di atau ba'diyah, salat sunat ba'diyah. Nama umumnya salat sunat rawatib sesudah maghrib. Bagus kita membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Qul Huwallahu ahad. Ini disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut maghrib, ini asyar. Berikut asyar maghrib. Sudah maghrib salat sunat. Sunahkan rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia baca surat tu yang panjang dulu, yang pendek. Adalah kau jadi imam. Awak dah okey awak. Kau pendek solat sunat. Rakaat pertama baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kau dipastikan yang kedua wal asri baca dia. Atau paling panjang Qul Huwallahu. Lupa kata yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Ikut Alif-Lam. Atau dibaca ayat-ayat lazim. Rakaat pertama dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Kau dibaca Quran alam tarakhir, alam nasrah, iza ja'ah. Rakaat yang kedua baca dia Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun sampai ayat 30. Jadi lazimnya rakaat yang pertama ayatnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jadi ya masalah hukum sebentar baca ayat aja sunat. Sunat. Kalau baca ayat pendek dulu bacakan. Cuma saya tidak sampai mengatakan makruh, tapi lebih baik ayat panjang. Baca ayat dalam salat apa hukum? Sunat. Tidak dibaca boleh ya? Kalau salat sunat apa hukum? Baca ayat sunat saja. Fatihah wajib. Fatihah wajib baca salat sunat. Jangan baca tak jadi salat sunat sendiri lah. Cerita agaknya tak salah nama Fatihah baca. Kalau ayat tu kalau sampai awak baca. Tak sampai dia baca. Tapi caca dibaca. Ya. Jadi jangan panjanglah ayat rakaat kedua dia pertama le kan. Yo nak ada orang Korea. Biarlah yo Tuhan tak nombor dia. Dia salat kata ke luang, kata ke luang. Caca salat. Lambat pasal pejabat. Sama itu. Jadi yang apa baru? Yang keenam kita membaca surah Al-Ikhlas itu yaitu ketika salat sunat ba'da maghrib. Yang ketujuh
dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Kapan kita baca? Sholat witir. Maka imam tu tahu baca rakaat pertama sabihis, rakaat yang kedua qul ya kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Sholat witir kan tidak terbiasa ya. Kusang dorong ada yang kalau umur sama panjang badan sehat walafiat, insyaallah bosud awak di Ramadan tahun ini. Amin. Rabbal alamin. Tak sampai 2 bulan lagi. Sebab bulan Syawal apa ini ya? Berdoa kepada Allah Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami Ramadan. Akan doa itu tak sahih hadis kedua. Hadis itu tidak hanya sahih, hasan juga boleh. Doa itu kalau untuk berdoa boleh, untuk ucapan doa, tapi bukan dalil untuk berdoa. Tapi ucapan doa. Jangan pasal doa. Bahasa Indonesia boleh doa. Ya Allah, potong sampai anak aku, ya Allah, seminggu je sakit, ya Allah. Ada tak bahasa Arab doa tu? Ada tak ajaran Nabi cerita tu berdoa? Tak ada, tapi boleh doa. Boleh doa Allah selalu dibaca oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa balik Ramadan, sampai kami di Ramadan. Ya agama jangan sampai-sampai. Agama itu berlapang-lapang awak. Dia banyak kawan. Mereka kau bersampai-sampai salah. Dia orang selalu awak je buat tu. Orang lain nak rokok awak serogo. Memang awak panitia serogo. Iya kan? Serogo tu lawe. Salawe lagi je. Bumi jangan sampai hati je. Orang lain rokok awak serogo. Awak buat tu orang salah. Tak boleh. Dalam perkara doa, tidak ada pun dalam hadis boleh doa bahasa Indonesia. Apalagi doanya untuk keberkahan, ya kan? Untuk keberkahan. Yang tak boleh itu dalil-dalil dalam berdoa yang tidak dianjurkan. Dan doa dalam WC berdoa aja. Sedang wahyu doa aja dah. Ya kan? Banyak doa yang mustajab. Contoh waktu sujud. Waktu sujud di rakaat yang terakhir itu kata Nabi, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya adalah di waktu sujud terakhir. Maka berdoa di waktu sujud, kata Nabi. Lebo dia berdoa pada satu sujud yang mulia, tapi doa singkat. Tak dalam hati orang, ada pun dalam hati tak menggait video. Menggait bumi. Ya Allah, terimalah taubat aku ya Allah. Ya Allah, terima taubat aku. Itu betul malahnya. Apa doa lainnya? Ya Allah, siapa nama ya Allah, siapa nama. Jangan panjang usah doa dia. Ya Allah, siapa nama ya Allah. Ya Allah, muasa kiamu ya Allah, dapat mana ya Allah, lancar dah kali yang muasa. Doa dia macam dah tele. Nah, pokoknya orang lama tu sujud mana? Yang ringkas saja. Ya kan? Ringkas saja. Jadi boleh dibaca, tapi yang ringkas. Dibaca bukan dalam hati. Baca macam mana? Siapa nama ya Allah. Itu dah boleh pakai mit. Kalau pakai mit tak dangur. Ya kan? Itu ya, doa begitu. Jangan dalam hati dah. Jangan dalam hati, tapi serius. Itu yang berapa tu? Ketujuh ya. Jadi dibaca di waktu salat witir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Siti Aisyah, Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama di dalam salat witir, kata Nabi, Sabbi isma rabbikal a'la, atau surah A'la. Rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, atau al-kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, Nabi kata Siti Aisyah membaca Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Imam An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu salat witir. Dia kami tak usah di ruya. Kalau saja misalkan imam tu ajar, kami nak usah di ruya. Itulah dibaca salat Jumat, salat witir. Rakaat yang pertama Sabbihis Marabbikal. Yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga 3 qul. Satu qul boleh, qul Allah saja boleh, bagus. Tapi bisa baca 3 juga tak ada masalah. Dengan yang ketiga juga tak ada masalah, lebih bagus. Lalu kemudian yang ke-8, yang ke-8 dibaca ketika mengerjakan solat maghrib pada malam Jumat.
Dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat. Kapan tuh? Nanti malam. Beko malam kan malam Jumat. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masuk malam Jumat beko. Maka ayat bagus kita baca di sholat maghrib di malam Jumat adalah surat Al-Ikhlas. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi SAW biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Habis ke mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang terakhir yang ke-9 ketika salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Setelah tawaf awak kan salat sunat di belakang makam Ibrahim. Bagus kita membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan Qul huwallahu rakaat yang kedua. Nah, itulah waktu-waktu yang mustajab kita membaca surat Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.